Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah bertemu lagi bersama saya Rika. Nah, sekarang kita akan mewawancari seorang pejuang buruh, ya, yang bernama Bang Eki ya Bang ya. Ya, Bang Eki. Nah, kita akan bertanya-tanya tentang apa sih yang telah beliau lakukan untuk memperjuangkan dari hak-hak buruh ya. Nah, Bang Eki, apa kabar Bang Eki? Alhamdulillah baik, Mbak Rika. Ya, ini kan tentang buruh Bang ya, suatu pekerjaan swasta ya, yang kadang di sisi apa tuh hak-haknya ada yang beberapa yang belum terpenuhi. Nah, yang saya ingin tahu nih Bang, latar belakang Abang tertarik memperjuangkan hak-hak buruh itu. Ya. Pertama kali, apakah dasarnya emang diawali bekerja sebagai buruh atau gimana Bang? Ya. Jadi memang kalau bicara perburuhan, khususnya di Kota Singkawang ya, khususnya di Kota Singkawang memang luar biasa dinamikanya, benar-benar pasang surutnya itu adalah terasa betul. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Rika tadi, kenapa saya begitu tertarik dengan perburuhan? Berarti saya harus cerita dulu dari ini latar belakang keluarga saya. Memang keluarga saya itu apa ya? Kebanyakan memang bekerjanya atau profesinya sebagai buruh atau kuli bongkar muat seperti itu. Itu kalau di Singkawang itu perburuhan untuk khusus bongkar muat di sektor transportasi daratnya itu berawal sejak tahun 80-an. Kita tahu siapa pendirinya, siapa pengurusnya saat-saat itu kita tahu, makanya. Jadi Abang pertama kali bekerja sebagai buruh itu di bongkar muat Bang ya? Iya, di bongkar muat. Itu berapa lama Abang menjadi buruh tuh? Kalau saya pribadi mulai dari kelas 3 SMA tahun 97. Oh, jadi belum selesai belum selesai sekolah sudah menjadi buruh Bang? Sudah menjadi buruh. Makanya kemarin itu tahun 97 saya selesaikan SMA, kemudian lanjut di 98 saya kuliah. Kuliahnya juga sore, kebetulan saya kuliah kan juga di Singkawang, kuliahnya jam-jam 4:30, jadi saya dari pagi sampai jam 3 itu saya kerja dulu kerja dulu muat barang. Nah, sore dari Jadi bongkar muat pertama kali Abang tuh di Singkawang ya? di Singkawang. Di Singkawang. Selama berapa tuh dari belum tamat SMA sampai berapa tahun? Sampai sekarang ini Masih sekarang jadi enggak, kalau sekarang saya sudah ke pengurusnya, sudah ke pengurus serikatnya. Terakhir menjadi buruh tahun berapa? Terakhir jadi buruh itu tahun 2004. 2004 Ya, 2004. Dari 98 ke 2004. Nah, apa sih Bang suka dukanya jadi buruh Bang waktu itu Bang? ya kalau bicara sukanya sebenarnya Kalau untuk penghasilan atau itu gimana Bang? kalau penghasilan sih normatif lah ya, artinya itu kan tergantung dari jumlah muatan yang datang ke Kota Singkawang. Berarti Abang ini bergerak di buruh harian berarti? Iya, di buruh harian. Kemudian kalau bicara suka duka ya sukanya sih kalau apa ya, kita lebih banyak mengenal giat-giat usaha yang ada di lapangan lah. Artinya seperti apa sih pola orang berbisnis ya, seperti itu. Nah, itu salah satunya. Bang, itu untuk deskripsi kerjanya buruh bongkar muat itu berarti dia kerja mengangkat barang ya Bang? Iya, iya. Jadi kalau untuk khusus untuk muat, jadi muat ini berlaku kepada pengusaha yang katakanlah misalnya dia pengusaha barang-barang sembako yang akan dibawa ke daerah. Kalau kita di sini sih nyebutnya daerah hulu ya, daerah hulu. Nah, jadi nanti pengusaha-pengusaha itu manggil tenaga buruh untuk melakukan kegiatan muat barang itu tadi. Nah, nanti dari kegiatan itu setelah mereka muat barang baru kemudian diantar ke tempat tujuan yang di daerah-daerah hulu itu. Berarti kalau jadi seorang buruh bongkar muat itu bangunnya jam berapa Bang? Sebenarnya tidak ada jam kerjanya, artinya bisa saja kalau mau diefektifkan ada jam kerja bisa saja. Tapi yang terjadi selama ini biasanya bahkan mulai dari start dari subuh juga sudah standby teman-teman di buruh itu gitu. Gitu ya Bang ya. Jadi selama ini Bang Eki nih ya, ini kan di Singkawang ya bercerita nih Bang ya. Udah ada nggak sih Bang kepedulian terhadap profesi buruh itu menurut Abang sudah terpuaskan atau belum atau bagaimana? Kepedulian dari siapa ini dulu? Dari pihak pemerintah atau pemerintah ya? Ya. Jadi saya boleh cerita sedikit lah ya, bahwa di tahun 80-an serikat pekerja atau serikat buruh itu kan
masih belum terlalu familiar ya. Bahkan undang-undang serikat buruh atau Itu serikat di tahun berapa tadi Bang? 82 82 itu yang pertama kali organisasi buruh yang terbentuk, organisasi apa? itu organisasi serikat pekerja NIBA NIBA. yang kemudian berubah menjadi SPSI sampai sekarang. Oh, sampai sekarang masih ya Bang ya? Iya. Iya. Nah kemudian perhatian dari pemerintah itu saya mulai merasakan perhatian pemerintah yang cukup cukup komprehensif ya secara menyeluruh terhadap, karena serikat di Singkawang ini kan sudah pada tumbuh tuh. Iya, Sudah ada beberapa serikat dan masyarakat atau pekerja atau karyawan itu juga mungkin kesadarannya sudah mulai ada untuk bergabung menjadi anggota serikat. Nah itu perhatian dari pemerintah ya sampai saat ini baik-baik saja sih, artinya cukup Selama memperhatikan. Bang Eki menjadi pejuang buruh, Ya. ada nggak sih dari owner atau pengusaha yang tidak memberikan haknya dan yang sesuai yang upah yang layak bagi buruh itu pernah mengalami itu? Cukup banyak bahkan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus-pengurus serikat, karena memang prinsip berserikat adalah mengutamakan atau mensejahterakan kepentingan anggotanya. Anggotanya siapa? Ya itu tadi para pekerja, para karyawan. Nah kaitannya dengan tadi, itulah persoalan atau PR yang ada di seluruh Indonesia Raya ini sebenarnya. Khusus untuk Kota Singkawang ya maaf kata ya kita selalu koordinasi lah dengan pihak Disnaker dalam hal ini, karena kan memang ketika terjadi perselisihan kerja baik itu kepentingan hak kemudian mengenai PHK dan sebagainya, kita itu kan rujukannya atau katakanlah koordinasinya dengan Disnaker setempat. Nah sehingga kalau menurut saya secara pribadi, kebetulan saya juga ketua serikat SPSI, DPC SPSI Kota Singkawang dan ketua SPTI KSPSI Kota Singkawang. Ada beberapa kasus PHK yang sudah pernah kita coba selesaikan. Tidak hanya di Singkawang tapi juga kita merambah ke Berarti Sumbar. kasus yang diangkatnya adalah PHK Bang yang baru-baru ini ya? Ya, PHK. Tapi ada juga sih yang bukan hanya sekedar PHK tapi juga mengenai kepentingan perselisihan hak. Jadi dalam undang-undang serikat. Oh berarti selama ini ada kasus yang pengusaha atau owner majikan yang tidak memberikan upahnya Banyak. setelah kerja tidak dibayar gitu? Banyak itu. Artinya mereka juga saya tidak perlu sebut lah ya satu persatu siapa oknumnya, tidak perlu saya sebut. Yang pasti ketika perusahaan sudah mulai mem-PHK beberapa katakanlah karyawannya atau satu atau lebih beberapa orang karyawannya, mereka itu sepertinya tidak menyadari bahwa ketika mereka berani melakukan PHK, harusnya mereka menyertai hak-hak yang harus diberikan kepada si pekerja itu sendiri, bila mana memang itu PHK. Nah, PHK itu sendiri kan seperti apa prosedurnya juga diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Berarti untuk buruh bisa mendapatkan pesangon ya Pak ya? Ya. Itu setelah berapa lama kerja? Jadi dalam Undang-Undang Ciptaker ya, sekarang kan kita pedomannya ke situ. Nah, itu 1 tahun masa kerja itu sudah mulai terhitung. 1 tahun masa kerja. Kalau di bawah 1 tahun memang tidak ada pesangon untuknya atau baginya. Namun perusahaan dapat memberikan semacam katakanlah uang penghargaan masa kerja atau uang tali kasih lah bahasanya seperti itu. Tapi kalau menurut undang-undang yang berhak untuk mendapatkan pesangon itu yang berhitung masa kerjanya 1 tahun ke atas, mulai start dari 1 tahun sampai seterusnya. Itu boleh kita meminta hak untuk tunjangan atas PHK itu ya? Pertanyaannya begini, bisa tidak? Nah, itu bisa. Untuk mengingat ini kan kita berbicara di daerah Singkawang, Ya. apakah di daerah yang lain sudah ada yang bisa untuk mendapatkan hak PHK itu? Ada. Di daerah mana itu? Contoh seperti Kota Pontianak. Kota Pontianak sekarang kan begini. Pontianak itu menjadi rujukan bagi seluruh serikat-serikat yang ada di Kalbar. Yang mana Kota Pontianak salah satunya kan merupakan ibu kota provinsi. Nah, makanya barometer kita adalah pengurus-pengurus yang di Pontianak. Seperti apa mereka sepak terjangnya dalam mendampingi para pekerja yang katakanlah mendapatkan persoalan PHK dan sebagainya, barometer kita ke mereka. Walaupun kita tetap koordinasi secara langsung dengan pihak Oh jadi nih Mama, saya ingin bertanya, berarti walaupun dia mau buruh bulanan, buruh mingguan, buruh harian pun pasti punya hak itu kan? Bisa, mereka punya hak. Artinya begini, tergantung kesepakatan. Nah ini yang perlu saya luruskan. Perjanjian kerja itu kan diatur di 1320 KUH Perdata. Nah
Itu juga sebenarnya berlaku kepada ketika ada dua orang yang mengikatkan diri untuk bersepakat terhadap satu hal, maka mereka rujukannya kepada 1320 KUH Perdata. Nah, namun ada lex spesialisnya bila mana misalnya apa yang tidak diatur di 1320 KUH Per itu dapat mereka sepakati bersama secara khusus, lex spesialis namanya. Nah, kemudian begini, kebanyakan yang terjadi di lapangan, ya, yang terjadi di lapangan perjanjian kerja itu biasanya dibuat secara lisan saja. Kebanyakan seperti itu. Karena buruh juga butuh kerja, Ya. ya, daripada nganggur. Dapur harus berasap gitu Bang ya, Seperti mau tidak itu, mau gitu. mau ya. tidak mau diterima. Namun ketika terjadi sesuatu hal di kemudian hari atau di depan hari, mereka mulai kebingungan. Kami tidak punya perjanjian kerja, bahwa perlu diingat, perlu digarisbawahi kesepakatan kerja, ya, kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tertulis dilaman bahwa begini, kesepakatan kerja itu tidak mesti selamanya dibuat secara tertulis, bahwa kesepakatan secara lisan juga itu merupakan perjanjian. Nah, fisiknya memang dituangkan secara tertulis, ini bicara teknis. Nah, tapi kalau si pengusaha dengan karyawan mereka sudah bersepakat dengan atau secara lisan, itu juga perjanjian kerja. Artinya begini, ringkas kata, ya. Saya ambil contoh misalnya Mbak Rika, seorang pengusaha, saya seorang karyawan. Ketika saya melamar pekerjaan ke Mbak Rika, kemudian Mbak Rika berikan satu pekerjaan buat saya, namun perjanjian kerjanya secara lisan, tapi dalam hubungan ini sudah menimbulkan upah yang diberikan, disitulah perjanjian kerja sudah dimulai terlaksana begitu. Jadi tidak mesti menunggu perjanjian kerja. Nah, sekarang yang menjadi dilema bagi karyawan adalah ketika mereka melamar pekerjaan, diberi kontrak 1 tahun, syukur-syukur 1 tahun, biasanya 3 bulan, 6 bulan. Nanti ketika mereka masih diperlukan akan diperpanjang dan seterusnya. Namun biasanya ada pihak-pihak perusahaan yang dalam tanda petik memanfaatkan kondisi itu, kondisi perjanjian yang diberikan. Yang ini saya tanyakan Bang Eki, selama ini untuk pengusaha nakal gitu Bang ya, istilahnya yang ingkar terhadap kewajibannya, apakah sudah dilakukan hukum yang jelas ya, untuk ini bicara pengawasan, artinya mengenai law enforcement-nya ya. Nah, sekarang begini, kalau penegakan hukum terhadap putusan-putusan yang sudah inkrah di pengadilan hubungan industrial, di sini memang saya tidak bilang tidak memiliki kekuatan mengikat ya, tidak. Namun ada kendala ketika suatu putusan di pengadilan hubungan industrial yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, itu ada kendala yang untuk mengeksekusi putusan itu biasanya lama, ya. Kemudian tidak ada semacam goodwill dari para pihak itu tadi. Artinya begini, saya ambil contoh Mbak Rika pengusaha, kita bersengketa nih di PHI, Peradilan Hubungan Industrial. Nah, ketika kita bersengketa, putusan akhirnya saya dimenangkan dalam perkara itu. Nah, Mbak Rika diwajibkan untuk membayar pesangon saya, hak-hak yang memang mesti saya terima. Nah, itu kan putusan pengadilan. Namun untuk mengeksekusi putusan itu, ini yang kadang terombang-ambing begitu. Jadi langkah selanjutnya ya dari pihak pekerja. Makanya setiap kami mendampingi karyawan atau pekerja ketika mereka mendapatkan persoalan PHK, sebelumnya kami tanyakan dulu apakah yang bersangkutan memang benar-benar sudah tidak ingin lagi bekerja di perusahaan itu. Kemudian yang kedua, kita ceritakan dulu, kita sampaikan dulu proses-prosesnya. Kan sebelum naik ke PHI, di situ ada yang namanya perundingan bipartit. Bipartit itu antara pengusaha. Berarti kita ingin menggugat si pengusaha yang tidak memberikan kewajiban buruh, berarti buruh itu sudah harus mantap dulu ya, dia akan berhenti gitu ya Pak? Iya, artinya sudah ada satu surat PHK kalau misalnya memang permasalahannya PHK dari perusahaan. Nah, tapi untuk naik ke PHI, untuk sampai pada proses PHI, perjalanannya cukup panjang Mbak Rika. Artinya kira-kira itu berapa prosesnya, berapa bulan? Jadi saya perlu ceritakan yang pertama, ya, kita harus melewati tahapan perundingan bipartit. Perundingan bipartit itu adalah antara pihak pengusaha dengan pihak karyawan itu sendiri, si karyawan itu sendiri. Nah, bipartit ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali.
Nah, mengenai durasi waktu, interval waktu ya bagi mereka yang bersengketa saja yang menentukan apakah di partit pertama hari ini, kemudian seminggu kemudian di partit kedua, itu sah-sah saja. Nah, artinya ada 2 kali di partit. Bila mana perundingan di partit ini gagal atau mengalami deadlock atau jalan buntu, maka di partit ini dapat dilanjutkan menjadi perundingan tripartit. Nah, pada saat perundingan tripartit di situ sudah melibatkan Disnaker selaku mediator. Jadi gini Bang, ketika nih saya sebagai seorang buruh ya, kewajiban saya tidak majikan saya tidak memenuhi kewajiban saya untuk membayar upah saya. Hal pertama kali yang harus saya lakukan itu mengadu ke Disnaker kah atau ke serikat buruh nih Bang? Ya, jadi nah disitulah Mbak Rika udah mulai masuk nih. Apa sih manfaatnya kita bergabung menjadi serikat salah satu manfaatnya, nah itu tadi ketika terjadi memang kita masuk menjadi anggota, bergabung menjadi anggota serikat, manfaatnya tidak langsung dirasakan saat itu juga. Namun ketika terjadi perselisihan itu tadi, serikat pekerja inilah yang notabene sebagai wadah bagi para pekerjanya ini yang akan mengedepankan kepentingannya itu tadi. Yang pertama, misalnya tadi terjadi hal-hal di perusahaan, Mbak Rika bisa menyampaikan atau mengadukan persoalan Mbak Rika terhadap pekerjaan Mbak Rika kepada serikat yang Mbak Rika, di mana Mbak Rika bergabung di situ. Berarti tidak terbatas dia harus menjadi buruh bulanan, harus ada kontrak sekian, walaupun dia buruh harian juga boleh ya Bang kalau bergabung. Bisa. Karena begini, makanya perlu edukasi sebenarnya kepada semua pihak, baik dari pihak pengusaha, pihak serikat, perlu edukasi dan duduk bersama untuk menyamakan persepsi saja mengenai hak dan kewajiban buruh, hak dan kewajiban pengusaha dan seterusnya. Bisa diulangi lagi Bang yang harus duduk bersama tadi saja? Iya, artinya mereka harus bisa duduk bersama untuk ya pengusaha. Dalam hal ini Kota Singkawang kan punya Apindo. Ya? Ada Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Singkawang. Sekarang kalau saya tidak salah Pak Sumian anggota dewan kita selaku ketua Apindo. Kemudian di sisi lain ya serikat pekerja, karena SPSB, serikat pekerja, serikat buruh ini sebenarnya mitra pengusaha, bukan musuh pengusaha, bukan. Nah, cuman mindset yang sekarang muncul di lapangan seolah-olah SPSB ini adalah musuh. Ya, ini saya bilang mindset dalam tanda petik ya. Nah, padahal SPSB itu bermitra ya, bukan berseberangan. Mitra, iya. Bila mana antara pengusaha dengan SPSB sudah memiliki persepsi yang sama mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan buruh, saya rasa persoalan-persoalan PHK mungkin akan ada terjadi persoalan PHK, namun mengenai hak si ter-PHK itu pasti akan terpenuhi. Seperti itu. Jadi pengusaha juga kan tidak mau sembarangan memecat atau mem-PHK seseorang kan begitu. Apalagi yang masa kerjanya sudah 5 tahun ke atas. Saya beri contoh kasus, ada 2 kali saya mendampingi seorang karyawan yang masa kerjanya yang pertama 23 tahun. Yang kedua 23 tahun itu buruh harian, bulanan atau buruh bulanan. Buruh bulanan ya, kontrak ya. Ya, bekerja di salah satu PT yang ada di Kota Singkawang, saya tidak perlu sebut PT-nya, yang pasti clear persoalan itu. Dan dia itu sudah di tahun berapa kasusnya? Tahun 2019 kalau saya tidak salah. Nah, itu hanya per orang atau kelompok buruh? Per orang. Per orang. Ya. Bahwa begini, persoalan perburuan tidak hanya dari luar serikatnya saja, tapi dari dalam serikatnya juga. Biasanya juga terjadi perselisihan antar serikat pekerja. Itu juga diatur di dalam Undang-Undang Ciptaker. Ketika terjadi perselisihan antar serikat pekerja, antar serikat buruh, maka cara penyelesaiannya memang sih sebenarnya diutamakan lebih kepada duduk bersama, musyawarah ya kan. Nah, tapi ketika terjadi deadlock, maka ya yang perlu dilakukan ya lewat pengadilan. Nah, di situ banyak sekali tantangannya. Berarti kalau kasus buruh dengan pengusaha ini masuk perdata atau tidak? Perdata. Perdata ya. Perdata. Jadi cuman biasanya kan di dalam suatu perusahaan mereka kan punya PP. PP itu peraturan perusahaan. Biasanya kalau PP sudah ada bisa ditingkatkan menjadi PKB, perjanjian kerja bersama. Kan item-item di dalam perjanjian kerja bersama itu kan pasti dicantumkan. Nah, pelanggaran-pelanggaran oleh karyawan, oleh pekerja dapat menjadi pidana ketika item-item itu memang benar-benar dilanggar. Misalnya, ketika dalam bekerja karyawan tidak boleh mabuk-mabukan.
karyawan tidak boleh mencuri aset perusahaan. Nah itu kan pidana. Iya. Nah ketika dia dipecat karena persoalan itu tadi, mencuri dan sebagainya, itu jalurnya perdata, ya. Tapi terhadap perbuatan yang dilakukannya itu arahnya pidana, seperti itu. Tapi kalau misalnya pengusaha yang tidak mau memberikan hak upah buruh yang layak, itu termasuk karena perdata. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya begini, saya di awal tadi saya sampaikan mengenai hak terutama upah. Kita bicara Kota Singkawang, UMK Kota Singkawang 2.600.000 lebih untuk saat ini ya, upah minimum kota. 2.600.000. Bahwa perlu digarisbawahi itu upah minimum. Jadi memang acuan kita kepada UMK itu. Namun bukan berarti si pengusaha benar-benar hanya memberikan upah minimum yang seperti itu. Dia dapat di atas itu ya kan. Tapi persoalan UMK dengan upah yang mestinya di minimal setingkat UMK itu sebenarnya menjadi PR secara nasional, bahwa memang kalau kita kembali kepada daerah kita Singkawang, saya boleh inilah sangat sedikit ya yang bisa mencapai UMK. ya, kita punya data, kita juga enggak mau buka di saat yang seperti apa, tapi ada forumnya nanti ketika itu akan kita buka. Sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang bahwa ketika UMK tidak diberikan secara layak bisa diproses seperti itu. Namun pernah tidak Mbak Rika mendengar ada pihak pengusaha atau perusahaan yang terproses, yang tersandung hukum hanya karena UMK tidak diterapkan? Tidak pernah kan? Nah artinya apa? Artinya ini dilema sekali Bang ya. Ya, serikat pekerja itu Mbak Rika, dia betul-betul bersentuhan dengan masyarakat kecil, yang mana terutama bagi serikat pekerja yang sektor federasinya misalnya mengenai bongkar muat. Nah itu kan tenaga kerja yang sifatnya lebih mengutamakan fisik ya. Mohon maaf, bukan kita membedakan kualitas seseorang, tidak, tapi kita bicara fakta dulu. Nah faktanya seperti itu. Ketika terjadi perselisihan ya, baik antar serikat maupun dengan pengusaha, yang terjadi biasanya lebih mengutamakan kekuatan fisik. Sebenarnya hal itu kan tidak diperkenankan ya, kita kan negara hukum, kita tahulah harus seperti apa. Banyak contoh kasus yang sudah terjadi. Belum lagi cerita fitnah memfitnah antar serikat dan seterusnya. Ini semua. Tapi selama ini antar serikat juga Oh ada ya, gesekan gitu ya jelas. Karena kita mengetahui itu, bahkan saya pernah diundang oleh Disnaker untuk menyelesaikan, ikut membantu lah, bukan menyelesaikan lah ya, ikut membantu memberikan solusi terhadap perselisihan antar dua serikat. Saya tidak perlu sebut lagi namanya. Saya hadir di situ dan alhamdulillah selesai dibuktikan dengan dibuatlah perjanjian kesepakatan bersama. Nah, tantangan-tantangan itu sampai hari ini terjadi masih di Singkawang. Bahkan kemarin kalau Mbak Rika juga dengar informasi ribut-ribut antar satu serikat dengan serikat lain. Nah, sampai sekarang juga masih berjalan. Berarti nama serikat Bang Eki apa namanya, serikat? Yang pertama saya ketua DPC KSPSI Kota Singkawang. Itu kepanjangan apa? Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Singkawang. Dewan Konfederasi Serikat Ya. ya. Yang kedua saya ketua DPC FSPPI KSPSI Kota Singkawang. Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport. Jadi kalau perluasan berarti Ya. kayak bertaksi gitu Bang ya? Sama, semua masuk. Ekspedisi, bongkar muat. Berarti Bang Eki ini termasuk pahlawan ini ya, apa namanya? Belum lah. Karyawan swasta yang bekerja. Kalau- Berarti banyak freelance ya Bang ya, Ya, serikat abangnya? ya, Oh, seperti lebih itu. banyak. Makanya kalau cerita kembali saya tarik di awal, saya mulai menjadi buruh atau pekerja, terutama buruh harian lepas itu sejak 98, 97 ya. Sejak saya kelas 3 SMA, sambil saya kerja, kemudian lanjut kuliah, masih juga jadi buruh muat terutama. Banyak rekan-rekan yang sampai sekarang masih bekerja di lapangan, yang satu angkatan lah atau bahkan yang lebih senior dari saya banyak. Nah, sampai dengan saat ini, makanya tadi saya sampaikan bahwa SPSI atau Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang sekarang sedang saya tukangi ya, itu tidak bisa lepas. Kalau menurut perjalanan Bang Eki ini yang cukup panjang ya, kira-kira apa sih rintangan terberat selama memperjuangkan hak buruh itu apa sih Bang?
Fitnah. Fitnah. Ya. Fitnah itu dari sektor mana nih, Bang? Ya, ini sumbernya sih dari serikat yang lain. Ya, kita tidak perlu sebut siapa. Fitnah, Mbak Rika juga tahu, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Iya, benar-benar. Dan itu terjadi langsung ke saya. Saya mengalaminya. Saya tahu orang-orangnya siapa, cuman hal ini kan apa ya? Ya siapa yang memfitnah Itu mereka? kalau tahu apa tuh ada cerita fitnah itu di tahun berapa tuh, Bang? Ya sampai sekarang masih berjalan. Pertama kali itu ada 2017. 2017 Ya, ya. 2017. Sampai sekarang juga belum reda fitnahnya itu. Belum reda, belum iya, reda. Makanya suatu saat terhadap orang-orang itu akan saya ambil tindakan secara hukum. Bang, ini kan kita bicara soal buruh, Bang. Berarti selama ini Bang Ika hanya fokus di buruh freelance atau harian ya. Kalau yang kayak Singkawan ini nggak punya pabrik industri yang ada. Ada. juga. Kita punya anggota di perusahaan-perusahaan yang sifatnya mereka itu menerima upah secara bulanan. Ada. Itu di Singkawang ada. Apakah Ada. di Bengkayang atau di mana? Kalau enggak di Kota Singkawang. Masih di Singkawang, Bang, Masih ya? di Singkawang. Seperti mohon maaf ada salah satu hotel di Singkawang itu ada beberapa anggota kita. Oh, gitu. Kemudian ada di pabrik kalau saya bilang pabrik perusahaan pembikinan sambal, kecap yang berbentuk kemasan botol itu. Hotel, sambal, terus Seperti itu. Kemudian ada di di sektor pariwisata yang lain juga ada, seperti daerah wisata yang di pesisir Bang, juga. kalau kita membandingkan nih, Bang, ya, antara buruh harian dengan karyawan bulanan yang pabrik sambal tadi itu, masalahnya lebih banyak yang mana sih, Bang? Ya, Mbak Rika mungkin juga udah bisa menilai sebenarnya kalau buruh harian itu tantangannya juga sebenarnya lebih besar dibanding, kalau menurut saya ya, dibanding buruh atau pekerja yang menerima upah secara bulanan. Nah, karena mereka juga benar-benar harus perjanjian kerjanya itu tidak include lah dari mulai jam kerja sampai selesai jam kerja seperti apa, tidak include di sini, diatur dalam satu perjanjian. Mereka sehat, mereka turun ke pasar kerja, ya. Mereka tidak sehat, ya mereka tidak kerja, tidak dapat upah. Gitu kan. Tapi menarik nih, tadi kata Bang Eki ada buruh harian. Untuk sejauh ini Bang Eki misalnya nih ada buruh harian ya sakit, berarti tidak dibayar dong kalau nggak ya tidak dibayar. Bahkan begini Mbak Rika, saya ambil contoh dari sektor transportasi saja, bongkar muat ya, yang memang pernah saya alami ya. Ketika kita bekerja, katakanlah saat ini saya sedang muat telur ya, saya harus muat naikkan telur ke dalam satu unit truk, misalnya truk roda 6 atau roda 4. Jadi ketika saya sedang berproses mengangkat telur itu tadi, tiba-tiba saya terjatuh, telur itu pecah, saya harus ganti itu telur. Seperti itu. Bahkan sampai ke situ diatur ya. Tapi ketika kita tidak sehat, kemudian tidak bekerja ya, kita tidak dapat upah. Itu dilema di buruh harian. Ya, kalau yang tadi kayak karyawan pabrik sambal itu kira-kira masalah yang dihadapi itu apa, Bang? Kalau sejauh ini sih fine-fine saja, semua masih baik-baik saja, masih di dalam koridornya, karena kita selalu Tapi komunikasi. sudah sampai UMK ya gajinya ya? Ya, alhamdulillah. Jadi ada beberapa sih perusahaan yang sudah kita berikan pencerahan bahwa ya baiknya seperti ini, karena memang ini dikawal oleh undang-undang, terapkanlah hal-hal yang seperti ini. Ada perusahaan-perusahaan. Nah, ini saya pengen tanya, menurut Bang Eki ini untuk Kota Singkawang ini, untuk penyerapan atau lapangan pekerjaan itu sudah cukup, kurang atau biasa aja? Sangat kurang. Sangat kurang ya? Sangat kurang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ini dari kacamata serikat pekerja ya. Banyak anggota saya yang justru mereka lebih kepada bidang pekerjaan yang sifatnya buruh harian lepas. Artinya apa? Mereka itu mau tidak mau harus ambil pekerjaan itu dengan berbagai resikonya, daripada itu tadi dapurnya tidak berasap, ya kan, daripada mereka melakukan tindak kriminal lainnya. Itu Tapi menurut Bang Eki ini sebagai pejuang buruh nih, apa sih, ada nggak sih dari unek-unek dari pejuang buruh itu kira-kira solusinya seperti apa? Ya. Terutama bagi rekan-rekan serikat pekerja yang ada di Kota Singkawang, seharusnya kita semua serikat pekerja itu bahu membahu dan kompak. Satu kata, prinsip kita sama, tujuan kita sama, misi kita sama. Jangan saling menyikut gitu, Bang. Jangan, dalam hal apapun jangan. Biarlah orang yang menilai, tapi bukan kita yang menyatakan bahwa kita ini hebat. Biarkan saja orang yang menilai. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berhenti memperjuangkan hak buruh.
seperti itu. Apalagi kota Singkawang kita tahu lah, maaf kata, Singkawang ini kecil ya, kota kecil ya. Artinya kita kentut dimanapun keciuman baunya. Iya, benar-benar. Seperti itu Ya, istilah nggak saja seluas ya. Sambas dan Bengkayang Ya, memang ya. seperti itu. Artinya kalau kita punya giat yang baik, tentu diapresiasi kan seperti itu. Nah, yang ketiga, jangan sungkan-sungkan untuk selalu koordinasi dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini SPSB itu di bawah tindakan Disnaker. Jadi selalu koordinasi dengan Jadi Disnaker. maksudnya jalinan komunikasi dengan Disnaker itu biasanya ada pertemuan juga bang? Oh sering, per sering. Januari Disnaker Kota 2023 Singkawang gitu. Kalau saya dapat inilah informasi. cukup perhatian dengan kita serikat pekerja yang ada di Kota Singkawang. Mereka juga sangat intens Kalau komunikasinya. dari kacamata Bang Eki ini, kira-kira Iya. penyebab Orang pada- kurangnya lapangan pekerjaan nih menurut Bang Eki di Kota Singkawang apa sih? Bang? Iya, siap. Kalau untuk Kota Singkawang ya, Siap. saya melihat lowongan pekerjaan yang dibuka itu sendiri lebih mengutamakan kualitas SDM. Artinya terhadap job desk tertentu mereka lebih mengutamakan kualitas Ya, SDM. Ciudin. Bagi saya itu hal yang wajar karena perusahaan tuntutannya memang Iya, seperti iya. itu. Namun di sisi lain tidak tersedianya kualitas SDM yang diperlukan itu tadi. Sehingga job desk itu bisa saja diisi oleh orang yang tidak berkompeten. Siap. Mohon maaf, biasanya ya karena Itulah hubungan saya keluarga ya udah memasukkan kami isi aja. saya punya satu Kayak mobil seperti tuh, itu. Pak, mertua punya Kemudian itu. yang kedua, memang Oke, siap. untuk Singkawang ini lebih kepada Oke, siap. lapangan pekerjaan yang tersedia lebih kepada harian lepas. Nah, kalau sektor formal ya itu masih sedikit lah, masih minim lah, masih minim. Jadi Kalau contoh, misalnya kita nih mau menjadikan role model atau contoh di kota mana sih Bang yang udah lowongannya kerjanya bagus, nasib buruhnya juga sejahtera itu gimana? ya mau tidak mau kita harus terima Kota Pontianak. Kota Pontianak lebih bagus Jadi ya Bang? barometernya di sana. Oh, itu. Kota Pontianak kan luas tuh Bang. Kota Ya. Pontianak yang mana atau provinsinya? Kotanya. 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 Bisa disebut Kota Pontianak mana Bang? Ya, Karena kan ada Pontianak. barat, timur, semua masuk itu. Oh. Semua jadi karena ini saya ini ya, saya berkacamata kepada serikat pekerja yang ada di sana ya. Karena kita kan strukturnya kan jelas. Tingkatan DPP, DPD, DPC. DPD kita ada berarti kan provinsi. Nah, saya barometernya ke sana. Jadi apapun informasi yang terupdate, kita selalu komunikasi. Begini loh. Lapangan pekerjaan di Kota Pontianak seperti ini loh. Coba kalian bikin yang seperti ini. Pernah saya mengajak teman-teman serikat pekerja. Coba kita adakan semacam seminar. Kita undang siapapun para pekerja yang sedang mencari pekerjaan untuk kita fokuskan dia punya skill terhadap apa. Nanti kita bikinkan sertifikatnya. Nanti ketika ada perusahaan yang memerlukan, tinggal kita berikan ini loh rekomendasi dari serikat pekerja si A ini sudah mampu memiliki skill terhadap bidang tertentu. Seperti itu. Menurut Bang Eki ini sebagai pejuang buruh ada nggak sih saran untuk gimana sih kita menangkap lowongan kerja itu gimana Bang? Ada nggak? Yang pertama kalau menurut saya ya rajin-rajin lah cari informasi yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan patah arang terhadap mohon maaf sekarang kan kita memang lebih dituntut kepada kualitas pendidikan ya. Nah, jangan patah arang walaupun kita mohon maaf ya hanya sekedar tamatan SMP, SMA. Sekarang kan banyak tersedia fasilitas-fasilitas pendidikan yang setara ya. Bisa ikut paket, tapi memang perlu waktu. Jangan patah arang terhadap hal itu, kemudian sering-sering bertanya informasi, rajin-rajin bertanya ke dinas tenaga kerja dan seterusnya. Bergabunglah menjadi anggota serikat, itu saja. Tapi kalau bergabung anggota serikat, misalnya nih tiba-tiba nih saya ini di PHK gitu, ada info lowongan kerja nggak di situ Bang? Insya Allah ada. Oh gitu Insya ya. Allah ada. Kita selalu update lah setiap bulan. Kita gitu. kan enggak lah setiap hari ya, tapi kita juga punya interval waktu ya. Entah itu dalam per bulan, 1 bulan satu kali, entah 1 bulan atau per semester, kita selalu update informasi. Ya, boleh tahu mungkin itu teman-teman di FB pengen tahu alamat kantor serikat buruh apa di mana? Jalan Pembangunan, Jalan Pembangunan. Gang Sukaramai nomor 38. Sekretariat saya ada 2. Yang pertama di situ, di Jalan Pembangunan, yang kedua di Jalan M Suni. Nah, di M Suni ini sekaligus dengan kantor advokat saya. Jadi nyatu di situ. Berarti kalau gabung dengan Bang Eki ini sudah terlindungi sebagai Insya Allah, advokasinya ya? Insya Allah. Jadi 4 sehat 5 sempurna ya. Komplit gitu ya? Komplit. Mau paket yang mana kita siapkan. Oh gitu ya. Iya.
Jadi apalagi rekan-rekan yang ada di Singkawang ini kan, terutama dari rekan-rekan media, kita kan selalu berafiliasi ya, selalu bergandeng tangan lah. Itu tadi, makanya saya sarankan kepada kawan-kawan pengurus serikat, jangan mengedepankan kepentingan pribadi ya, karena kita tahu lah siapa orangnya, kita tahu. Kalau pesan untuk pengusaha Bang yang menganggap serikat buruh itu sebagai Musuh. berseberangan atau musuh, apa Bang? Pesan saya, pelajari itu Undang-Undang Ciptaker. Ciptaker. Ya, nanti akan terbentuk dengan sendirinya pola pikir yang mengatakan bahwa serikat pekerja benar-benar mitra, bukan musuh. Berarti gini Bang, ketika ada pengusaha pengen punya karyawan, udah boleh belajar itu Bang ya, walaupun Boleh. usahanya kecil ya. Boleh. Misalnya saya pengen punya usaha laundry ya, Ya. udah boleh belajar itu ya. Boleh, tidak ada salahnya kita mempelajari, membaca undang-undang. Undang-undang apapun, tapi karena fokus kita di Undang-Undang Ketenagakerjaan, silakan. Ciptaker apa tadi Bang? Ciptaker. Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kerjaan. dan Undang-Undang Serikat Pekerja, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020. Ada tiga ya Bang? Ya, Undang-undang Ciptaker, Undang-Undang Tenaga Kerja, ya, dan Undang-Undang Serikat Pekerja. Serikat Pekerja. Jadi ada tiga ya, Ya. Undang-undang Ciptaker, Undang-undang Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Serikat Pekerja. Serikat Undang-Undang Serikat Pekerja. Pekerja itu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 ya. Oh, yang apa di update ya? Oh, Ya. break Bapak Jadi pejuang pekerja. jantungnya Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yaitu Undang-Undang Serikat, selain di anggaran dasar dan rumah tangganya. Nah, makanya kalau ingin bergabung di serikat, sangat saya anjurkan, terutama bagi rekan-rekan para pekerja, sangat saya anjurkan, karena memang melihat kondisi terkini ya di Kota Singkawang. Kita tahu lah, di serikat saya saja banyak laporan-laporan mengenai perselisihan itu tadi. Saat ini saja saya sedang mendampingi dua perkara. Yang pertama perselisihan hak, kemudian yang kedua perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, seperti itu. Berarti kata apa tuh namanya hak akan PHK itu nggak hanya terbatas dari buruh bulanan Bang ya? Ya, tidak hanya terbatas Itu dari. itu kira-kira ada tercantum itu ada di mana Bang? Kalau untuk buruh harian lepas di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga diatur. Oh ya. Kemudian juga sebenarnya begini Mbak Rika, kalau khusus untuk buruh harian lepas, mereka lebih kepada lex spesialis yang mereka bikin sendiri. Antara lex spesialis itu maksudnya undang-undang yang dibuat secara khusus bagi mereka berdua saja. Ya, Empat mata ya. Iya, jadi misalnya saya dengan Mbak Rika sudah ada hubungan kerja, Mbak Rika memberikan upah kepada saya setiap hari ketika saya sudah bekerja. Ada kesepakatan yang kita bikin tersendiri, bukan berarti Berarti kita idealnya untuk kesempatan kerja walaupun dia hanya empat mata harus ada hitam di atas putih gitu Bang? sebaiknya memang seperti itu, harus dituangkan ke dalam satu surat, ya dibuat secara tertulis. Namun biasanya banyak yang gagal paham bahwa saya tidak punya perjanjian kerja secara tertulis. Lalu bagaimana ketika kamu masuk pertama bekerja, perjanjiannya hanya secara lisan? Nah, itu juga sebenarnya sah. Artinya perjanjian itu dapat dibuat secara tertulis dan dapat dibuat secara lisan. Nah, untuk legalitas untuk jika dibuat dalam perjanjian hitam di atas putih, untuk itu harus disahkan di notaris atau gimana Bang? Tidak perlu sampai ke notaris. Harus ada saksi gitu. Itu lebih baik. Saksi ya memang harus ada sebenarnya. Kemudian juga harus dibuat semacam apa ya, ditandatangan di atas materai biasanya. Kemudian kalau memang si pekerja itu sudah bergabung menjadi anggota serikat, ya biasanya melalui anggota serikat. Oke. Nah, ini kan bicara buruh Bang ya. Kalau untuk pembantu rumah tangga itu termasuk bagian buruh atau tidak? Pembantu rumah tangga itu lebih sifatnya kepada apa ya? Kalau Singkawang ini belum ada ya asosiasi untuk pembantu rumah tangga ya. Secara apalagi kalau ke serikat pekerjanya memang kayaknya belum ada untuk khusus untuk pembantu rumah tangga. Tapi kalau dia lebih ke arah buruh harian lepas atau sifatnya mau dibilang karyawan, jadi begini Mbak Rika, setiap orang yang menerima upah dia adalah buruh, dia adalah pekerja. Bahkan sekelas presiden pun dia adalah buruh, karena presiden juga menerima upah. Berarti kalau misalnya nih bergerak di transportasi kayak supir taksi ya, walaupun dia misalnya hanya supir cadangan atau apa, dia punya hak untuk bergabung di serikat buruh. Bisa, punya, siapapun punya hak, dan siapapun dilarang mengintimidasi, menghalang-halangi, ya, menghasut, memfitnah seseorang untuk bergabung atau tidak bergabung menjadi anggota serikat. Itu ada pasalnya di Undang-Undang Tenaga Kerjaan, Undang-Undang Serikat, saya ralat ya, di pasal 43 kalau saya tidak salah, itu ancaman pidananya ada di situ, maksimal 5 tahun.
Ya, jadi jangan sembarangan ketika ada orang yang menghalang-halangi seseorang, enggak usah gabung dengan serikat. Begini Bang, untuk buruh harian tadi yang bongkar muat nih, menarik dilihat. Kalau misalnya suatu saat dia sakit atau apa, itu memang majikan karena dia freelance memang tidak punya hak ya untuk membantu biaya perobatan atau gimana? Kalau secara langsung oleh majikannya biasanya tidak ada. Tapi yang biasa diberikan kepada yang bersangkutan itu ya paling dari rekan-rekan kerjanya saja, dari kelompok kerjanya saja, itu berupa santunan yang biasanya mereka kalau dalam satu hari mereka dapat sekian dipotong sekian untuk kas. Nah dari uang kas itulah yang mereka berikan. Berarti selama ini menurut Pak Eki di buruh itu bongkar muat nggak ada kooperasinya? Ada kooperasinya belum ada. Jadi untuk menghimpun mereka itu dalam bentuk apa? Nah, itu tadi wadah serikatnya. Wadah Gitu serikatnya. ya. Nah nanti akan dipecah lagi menjadi kelompok-kelompok. Menjadi regu-regu, ada regu bongkar, ada regu muat dan seterusnya. Nanti sesuai kebutuhan saja. Nah, cuman memang ada sesuatu yang jadi ini ya persoalan sampai sekarang saya tidak mau buka. Nanti ada waktunya, ada momennya yang dapat saya buka itu. Jadi dalam serikat buruh ada persaingan lah ya. Wah, luar biasa. Bahkan biasa di luar itu. Oh, ya, baik. Biasa. Oke, teman-teman Facebook mania ya. Saya kira cukup ya, sudah dibahas tuntas tadi ya sama Bang Eki ya. Tadi di alamat kalau mau bergabung di mana Bang? Jalan Pembangunan, Gang Sukaramai. Itu Berarti dari Kampung Tengah Bang ya? Iya. Jalan Pembangunan Itu sekretariat utama. Kemudian yang kedua itu di Jalan M Suni. Di situ juga sekaligus jadi kantor advokat kita. Di situ. Berarti kalau MC itu tepi jalan Bang ya? Iya. Pas di pinggir jalannya betul. Untuk ini pendaftaran itu kira-kira berapa Bang? Kalau untuk pendaftaran ya paling untuk biaya cetak KTA, ya itu saja sebenarnya. Biaya cetak KTA kita kan bikin yang seperti ini ya, seperti apa? Kayak SIM, modelnya seperti SIM. Tapi kita enggak satu cetak. Jadi kita kumpulkan dulu baru cetak sekaligus. Biasanya sekali cetak minimal berapa tuh Bang? Saya yang sudah pernah saya alami 30 sampai 50. 30-50 ya. Jadi mereka tergantung Jadi Abang Eki ini hanya menangani wilayah kota Singkawang ya Bang ya? Singkawang. Singkawang. Nggak proses Singkawang mana saja ya? Berarti hanya Ya. di kota Singkawang. Kota Singkawang. Ya, iya hanya di kota Singkawang ya. Sambas dan lain belum bisa. Ada serikatnya yang lain. Ada serikat yang lain. Ada serikat yang lain. Iya, baik. Ya, sekian ya Bang Eki ya, sudah cukup ya dibahas tuntas ya Bang ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silakan boleh di kolom chat ya. Baik, saya Rika Priyanti dan Eki Barlianta. Oke, mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.